Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa ngurus persoalan tanah itu ribet banget? Harus ngurusin sertifikat, harus cek peta, belum lagi kalau salah lokasi. Dan dengar sekarang banyak kabar soal mafia tanah. Aduh, mikirnya aja udah ribet banget. Tapi sekarang ada yang beda. Ternyata Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau yang lebih dikenal sebagai Kementerian ATR BPN sekarang udah nggak sekaku dulu lagi. Mereka kini aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Dan hari ini, aku mau cerita ke kalian semua gimana kementerian ini mencoba membangun citra yang baik lewat strategi public relation digital mereka. Ayo kita flashback, di mana dulu urusan tanah itu identik banget sama birokrasi yang panjang. Bahkan, banyak orang awam yang nggak mengerti istilah-istilah seperti sertifikat, PTSL, atau reforma agraria. Sayangnya, pada saat itu informasi masih terbatas untuk diakses. Tapi, seiring berkembangnya teknologi, pemerintah semakin sadar tentang peran dan pentingnya pendekatan dengan masyarakat lewat teknologi digital. Kementerian ATR BPN tidak hanya ada di ranah digital, mereka memiliki strategi yang terukur dan adaptif. Ada 3 pilar utama yang menjadi fondasi strategi digital PR mereka. Yang pertama ada optimalisasi media sosial dan online, yang kedua ada perlindungan dan keamanan informasi, yang ketiga ada identifikasi target audiens yang tepat. Mereka memahami bahwa komunikasi yang efektif memerlukan identifikasi target audiens yang tepat. Mereka tidak menganggap publik sebagai satu kesatuan, melainkan membaginya menjadi segmen-segmen dengan kebutuhan dan preferensi informasi yang berbeda. Namun, di balik setiap peluang digital, pasti ada tantangan. Resiko website palsu dan hoax adalah ancaman yang harus dihadapi. Disinilah pilar perlindungan dan keamanan informasi menjadi vital. Dalam menghadapi resiko seperti website palsu dan hoax, Kementerian menguatkan sistem keamanan informasi dan mengedukasi masyarakat untuk mengakses hanya portal resmi dengan domain .go.id serta hotline resmi. Ini adalah langkah kritis untuk memastikan informasi yang sampai ke publik adalah informasi yang valid dan terpercaya. Strategi yang digunakan Kementerian ATR BPN cukup jelas untuk mengoptimalisasikan media sosial dan platform digital. Website resmi atrbpn.go.id berfungsi sebagai home base mereka atau pusat informasi utama yang komprehensif dan terpercaya. Ini adalah tempat di mana publik dapat menemukan informasi yang komprehensif dan terkini, mulai dari berita dan pengumuman resmi mengenai kebijakan dan program terbaru. Akses langsung ke produk hukum seperti undang-undang dan peraturan menteri, hingga detail lengkap tentang layanan publik seperti prosedur pengurusan sertifikat tanah atau informasi tata ruang. Ini menjadikannya one-stop shop digital bagi stakeholder dan masyarakat yang mencari informasi akurat dan mendalam. Sementara itu, platform media sosial berperan sebagai alat untuk memperluas jangkauan dan memfasilitasi interaksi Instagram. Kementerian ATR BPN menjadi platform vital untuk visual storytelling dan edukasi singkat yang menarik terutama untuk menjangkau audiens yang lebih muda. Akun Instagram, mereka aktif menyajikan infografis menarik yang menyederhanakan informasi kompleks tentang kebijakan atau prosedur pertahanan, foto dan video berkualitas tinggi dari kegiatan di lapangan atau capaian program, serta konten edukasi ringan seperti tips pengurus tanah atau bahaya mafia tanah yang dikemas secara visual. Dan yang paling berani, TikTok yang merespon tren komunikasi digital. Kementerian ATR BPN aktif di TikTok untuk menjangkau audiens muda dengan format edutainment yang kreatif. Platform ini dimanfaatkan untuk video edukasi singkat yang mengubah topik pertanahan yang padat menjadi konten yang mudah dicerna, ringan, dan seringkali menggunakan sentuhan humor. Kementerian berani beradaptasi dengan tren audio atau challenge yang sedang viral di TikTok untuk menyampaikan pesan-pesan kunci sekaligus menampilkan sisi yang lebih manusiawi dan institusi dan pegawainya. Strateginya adalah membuat konten yang tidak kaku, orisinil, dan memanfaatkan elemen-elemen populer TikTok untuk menarik perhatian dan meningkatkan awareness di kalangan audiens muda dan milenial. Untuk konten yang lebih mendalam, YouTube adalah pilihannya. Saluran YouTube Kementerian ATR BPN adalah media utama penyebaran informasi yang lebih mendalam dan komprehensif melalui video.
Berbeda dengan media sosial lain yang cenderung singkat, YouTube memungkinkan kementerian untuk menayangkan video sambutan atau pernyataan pejabat dalam durasi penuh. Dokumenter program yang menjelaskan secara rinci inisiatif unggulan seperti reforma agraria atau PTSL lengkap dengan wawancara dan testimoni, serta video tutorial langkah demi langkah untuk berbagai layanan publik. Ini adalah bukti produksi konten yang beragam dan berkualitas. Dari semua konten yang sudah mereka unggah, aku mulai melihat adanya pola pesan yang konsisten. Yang pertama soal profesionalitas dan pelayanan yang bisa dipercaya, yang sering muncul lewat hashtag melayani profesional terpercaya. Ini selaras dengan tujuan digital PR untuk meningkatkan citra yang positif. Yang kedua ada dorongan layanan online, e-sertifikat sampai pendaftaran sistem lewat program PTSL. Ini adanya upaya untuk memobilisasi masyarakat agar melakukan tindakan spesifik seperti mendaftarkan tanah mereka melalui program PTSL. Yang ketiga, mereka keras banget mengangkat isu mafia tanah, bahkan mengajak masyarakat untuk membuat laporan. Buat aku, itu bukan cuma kampanye, tapi soal edukasi sosial yang penting. Ini adalah bagian dari tujuan edukasi, memberdayakan publik dengan pengetahuan yang relevan agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik atau memahami kebijakan pemerintah. Namun, di balik segala upaya ini, kita menemukan sebuah tantangan krusial dalam berinteraktivitas media digital. Meskipun di beberapa unggahan terdapat komentar-komentar dari masyarakat mengenai permasalahan tanah yang juga ditanggapi oleh admin akun secara informatif atau langsung mengarahkan untuk ke kanal resmi mereka. Namun, banyak yang mengeluhkan bahwa responsivitas masih kurang dalam komentar mereka. Justru sering dipenuhi dengan kritik, keluhan masyarakat yang belum dapat mereka tanggapi. Penggunaan fitur story juga sudah cukup aktif, namun belum semaksimal untuk penggunaan fitur Q&A. Ketika itu terjadi, masyarakat mungkin mulai ragu apakah keluhan mereka didengar. Makanya, dengan responsivitas bukan hanya soal sopan santun digital, tapi soal pembangunan kepercayaan. Menurutku itu penting banget. Mereka komunikatif publik itu bukan soal menolong, tapi harus dua arah. Secara umum, strategi digital PR mereka itu sudah oke. Mereka telah mampu membangun citra yang positif, meningkatkan literasi publik, memobilisasi, serta mendorong interaksi aktif dengan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan isi konten-konten yang edukatif, informatif, dan visual. Konten tersebut disesuaikan untuk menarik audiens muda, sehingga keselaraan dari isi konten dan tujuan digital PR Kementerian ATR BPN, tetapi juga tetap ada ruang buat lebih baik. Misalnya sesi live IG bareng pejabat atau Q&A publik soal layanan untuk lebih aktif menjawab keluhan. Intinya bikin konten lebih merasa terlihat, karena sekarang yang lebih penting itu bukan cuma informasi, tetapi pengalaman digital yang relevan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P/2014 tentang pembentukan kementerian dan pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019. Kementerian ini pada dasarnya merupakan penggabungan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agrarian, pertanahan, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang. Landasan utama yang dijadikan pijakan dalam pembentukan Lembaga Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, adalah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi,
air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.